untuk berangkat ke sekolah nih. Padahal hari ini aku bertugas jadi pemimpin upacara. Ayo, kita susul mereka. Perkenalkan, namaku Gendil, si Bolang dari Pulau Pelapis, Kecamatan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Desaku terletak di pesisir pulau-pulau kecil yang saling berdekatan, termasuk sekolah kami yang ada di pulau seberang. Itulah sebabnya sampan dan perahu menjadi alat transportasi utama di desaku. Kalau di kota besar, kalian pasti mengenal yang namanya bis sekolah kan? Kalau di sini sih adanya perahu sekolah. Setiap pagi hari, ada petugas dari desa yang akan mengantar anak-anak berangkat sekolah pada pagi hari dan mengantar pulang saat jam sekolah usai. Kalau terlambat sedikit, ya seperti kami ini nasibnya, harus bersampan sendiri ke sekolah. Tak apalah, sekalian olahraga pagi. Hihihi. Beginilah perjuangan kami untuk ke sekolah, teman. Tak ada kata menyerah untuk belajar demi meraih cita-cita. Seperti aku bilang tadi, hari ini giliranku menjadi petugas upacara di sekolah. Dapur, upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Upacara bendera mengajarkan kami untuk disiplin, semangat, dan mencintai Indonesia. Bendera siap. Pada sang merah putih, hormat, bro. Itulah sebabnya kegiatan ini diwajibkan untuk setiap sekolah. Jangan kalah ya sama triknya matahari, karena tak sebanding dengan perjuangan pahlawan untuk mengibarkan sang merah putih ini. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini dia salah satu keahlian kami sebagai anak pulau, menyelam. Eits, tapi bukan menyelam sambil minum air ya, karena airnya asin. Hihihi. Sepulang sekolah, kegiatan anak-anak di sini yang membantu orang tua di laut. Ada yang mancing, panah ikan, dan mencari siput laut seperti yang kulakukan bersama Mak Usu. Di desa kami, perempuan pun tak kalah lincah untuk urusan menyelam. Contohnya Mak Usu atau bibiku ini. Kali ini kami mau cari siput madang, siput laut yang bentuknya kerucut seperti nasi tumpeng. Lucu ya? Hihihi. Wah, aku dapat cuti nih. Lang, sini lang, masuk sampai lang. Ayo cari lagi lang. Binatang bertubuh lunak atau moluska ini biasanya hidup di dalam laut yang berbatu di sekitar karang. Untuk mengambilnya, kita harus menyelam sampai ke dasar. Kalau yang begini, akulah ahlinya. Hehehe. Teman, tahukah kamu dari mana asalnya pasir di laut? Ternyata salah satunya berasal dari siput laut ini loh. Kata bu guru IPA, pasir laut berasal dari batuan darat yang lapuk, letusan gunung berapi, batu karang, dan cangkang si siput laut yang terdampar di pantai. Lama-kelamaan, cangkang akan hancur menjadi pasir. Asik! Siputnya besar-besar. Ayo, kumpulkan yang banyak. Ngomong-ngomong, si Randy sama Reza lama sekali ambil kelapanya. Ya sudah, kita
Kita istirahat dulu yuk sambil memecahkan cangkang siputnya. Hati-hati ya Randy, di musim hujan seperti ini batang pohonnya pasti licin. Teman, dua sahabatku ini baik sekali. Mereka mencarikan kelapa karena kami lupa tidak membawa bekal saat melaut tadi. Selain kaya hasil laut, kepulauan di pelapis juga kaya buah kelapa. Jangan remehkan kemampuan dua sahabatku ini ya. Lihat saja, baru sebentar sudah sampai. Juara kamu, Ren. Hati-hati, Ren. Kamu juga hati-hati, Reza. Harus perhatikan terus si Randy. Jangan sampai kelapanya menimpamu. Hihihi. Ambil secukupnya saja ya. Yang penting bisa mengusir dahaga kami setelah menyelam. Maaf ya siput, kami mau membuka rumahmu. Teman, siput jenis ini bisa menjadi hidangan laut yang lezat. Tapi kali ini aku telan ludah dulu, karena daging siput ini mau diberikan ke ikan tangkapan paman di Keramba. Cangkang siput madang terkenal tebal dan keras, yang tersusun dari zat kalsium. Supaya mudah, kami memecahkannya menggunakan batu. Tunggu dah. Asyik, kelapa yang kutunggu-tunggu datang. Hihihi. Ini, Mausu minum duluan. Masuk kelapa busu. Sini lang. Macam kelapa manis nih lang. Nih lang, bagi keren di suka belah hasil sabutnya pasti manis nih. Asyik. Ternyata kelapa yang dibawa Randy dan Reza adalah kelapa manis. Kelapa kesukaan anak-anak di sini. Ayo Ren, buka sabutnya. Jadi gak sabar. Hehehe. Kelapa ini disebut kelapa manis bukan karena air atau daging buahnya yang manis, tapi karena sabutnya yang manis. Oh ya musuh, manis nih manis. Sini kejar. Memang manis kelapa itu tuh. Memang Ini coba. manis. Tuh. Cara makan kelapa manis mirip dengan cara makan tebu, yaitu dengan mengunyah sabut kelapa untuk mengeluarkan air manisnya. Manisnya sari kelapa ini bisa memulihkan tenaga kami sehabis menyelam. Sekilas, bentuk kelapa ini tak ada bedanya dengan kelapa biasa, baik pohon maupun warna buahnya. Selain itu, kelapa ini juga langka. Belum tentu di antara ratusan pohon di pulau ini ada satu jenis kelapa manis seperti ini. Sebelum ke Keramba Paman, kami mau cek bubu dulu nih. Siapa tahu sudah ada ikannya. Pulau kami mempunyai terumbu karang yang masih terjaga, sehingga membuat ikan-ikan betah tinggal di sini. Hihihi. Bubu akan ditinggalkan sementara waktu, antara 3 hari hingga 1 minggu. Asik, ada ikan kerapu masuk. Paman pasti senang nih. Ini. Dalam perjalanan menuju ke Keramba, Bubu harus dibiarkan setengah tenggelam ke dalam air. Selain menjaga ikan tetap hidup, air laut juga akan membantu meringankan berat Bubu ini selama perjalanan. Pegang yang kuat ya Ren, jangan sampai bubunya lepas. Ini
keramba pamanku. Tempat beliau menampung sementara ikan-ikan hasil tangkapan Bubu. Karena letaknya di selat yang berarus, keramba ini harus sering-sering dilihat. Kalau sampai ada tali yang lepas atau kerambanya rusak, bisa kabur semua ikan-ikannya. Teman, ikan karang merupakan salah satu hasil laut andalan para nelayan di sini. Yang paling banyak adalah jenis ikan kerapu. Biasanya nelayan mengumpulkan tangkapan mereka sedikit demi sedikit dari Bubu ke dalam keramba seperti ini. Selama berada dalam keramba, ikan-ikan ini tidak bisa bebas berenang mencari makan. Makanya, setiap hari kami harus memberinya makanan. Oke, Bolang, siputnya untuk umpan ikan. Oh, sini Kan Bolang. udah lama dah. Kan udah lama dah makan dah. Ayo, ikan-ikan, makan yang banyak. Tuhan memberikan kami hasil laut yang begitu melimpah. Meski begitu, kami harus tetap menjaganya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh serakah dengan mengebom ikan supaya kelak masih dirasakan oleh generasi berikutnya.